setelah pernikahan pun saya belum pernah merasakan bagaimana melayani suami. Maghrib itu dia sudah pamit. Pada kenyataannya malam itu dia tidak kembali ke rumah. Qadarullah yang terjadi setelah 3 bulan, bukannya dia ngejemput saya gitu, tapi jatuh talak 3 lewat WhatsApp. Bayangkan, baru saja akad pernikahan terucap, suami yang ia idamkan malah meninggalkannya hari itu juga. Tak lama kemudian sebuah pesan singkat masuk, yaitu meminta agar buku pernikahannya agar dikirimkan untuk dibatalkan. Hati siapa yang tidak bergetar? Seperti narasumber kita hari ini yang tidak mau tertipu lagi, ia tidak ingin mengirimkan buku pernikahan itu. Namun siapa sangka 3 bulan kemudian lelaki yang pernah ia sebut sebagai suami selama 6 jam mengirimkan talak 3, langsung talak 3, hanya lewat WhatsApp. Merendahkan harga diri perempuan, itu adalah kata yang paling tepat bagi dia, pria yang tampaknya sempurna, memintaku menikahinya, kemudian menceraikanku dalam hitungan jam tanpa alasan yang jelas. Aku menikah jam 9 pagi, jam 4 sorenya ia menghilang bak di telan bumi. Belakangan ku ketahui ia ternyata menikahi perempuan yang ternyata diam-diam ia kencani saat kami akan menuju jenjang pelaminan. Aku hanya ingin bilang bahwa pria semacam ini tak hanya merendahkan perempuan, namun juga merendahkan dirinya, bahkan keluarga besarnya sendiri. Siapapun perempuan yang berhasil ia manipulasi, mungkin hanya karena rupa atau harta, pasti juga akan menyesali. Mungkin tidak kini, tapi nanti. Hingga detik ini, aku tidak pernah menerima jawaban yang jelas. Kuserahkan pada Allah yang membahasakan balasan terbaiknya. Ya, miris, merinding, terharu gitu ya dengar cerita Mbak Indri Kusumastuti. Boleh nggak diceritakan Mbak Indri secara timeline yang cukup singkat ya, tetapi merangkum semua cerita yang pernah membuat Mbak Indri sakit gitu tentang pernikahan yang mungkin sekali dan terakhir ya, pertama dan terakhir. Ya, gitu. Harapan saya sih ya waktu itu kan memang pernikahan pertama dan juga yang terakhir ya, gitu. Tapi kenyataannya setelah pernikahan pun saya belum pernah merasakan bagaimana melayani suami, gitu, seperti itu. Membuatkan minum saja belum sempat gitu. Jadi kejadiannya sangat cepat, Mbak Hanum. Kejadiannya sangat singkat. Dari saya perkenalan 2018 akhir ya itu. Akhir saya bertemu di Jakarta. Setelah 10 tahun tidak bertemu, saya bertemu lagi di Jakarta. Karena itu teman kuliah dulu ya. Teman kuliah saya, iya, kakak kelas saya. Terus pertemuan singkat langsung dibawa ke keluarga besar, keluarga besarnya. Saya bertemu mamahnya, makwo, budenya, tante-tantenya, semua saya baik gitu. Mereka semua baik sama saya. Enggak ada terlintas terbesit hal akan berending tidak baik, itu sama sekali tidak ada, karena semua keluarga besar welcome sama saya, baik sama saya. Itu di 2018. Terus kami bertemu singkat Mbak Hanum. Di 2018 juga kami melangsungkan lamaran ya. Kemudian beberapa bulan setelah lamaran langsung ke pernikahan. Tepatnya di 16 Februari 2019. 2019, 2 hari setelah Valentine's Day, kira-kira gitu ya. Dan di hari itu juga 6 jam setelah mengucapkan akad nikah ijab qabul,
Iya. Yang Anda sebut suami tadi akhirnya tiba-tiba pamit tanpa kabar, tanpa pesan. Iya. Ceritanya gimana tuh, Mbak? Acara pagi ya, akad nikah itu terlaksana jam 9, jam 10. Terus kemudian di jam 3 semua acara sudah selesai, kami pulang ke rumah saya, ke rumah orang tua saya. Terus maghrib itu dia sudah pamit. Dia pamit sama saya untuk menemui mamanya. Saya nggak punya pikiran, sekali lagi saya nggak punya pikiran aneh-aneh, berusaha positif gitu. Apalagi sudah menjadi suami saya, ya saya percaya. Dan dia punya alasan aja. Katanya mau mengantar orang tuanya yang datang dari jauh untuk pernikahan. Saya mau ketemu mama dulu, soalnya besok itu mereka keluarga besar udah banyak yang pulang ke Jambi, pulang ke Lampung gitulah ya gitu. Jadi saya nggak punya perasaan apapun ya, tapi pada kenyataannya malam itu dia tidak kembali ke rumah. Dan di H+1-nya kan juga kami pihak perempuan kan masih ada pembubaran panitia seperti semua lingkup ini kan. Dan dia nggak datang sampai itu juga. Nah di situ orang-orang mulai kok begini, kok begitu, seperti itu. Tapi berusaha untuk terus menutupi bahwa everything was fine walaupun sehari nggak datang, 2 hari nggak datang, telepon juga di reject katanya. Ya saya menutupi itu dari semua keluarga saya. Sampai ibaratkan saya sudah mendaftarkan ke pengadilan agama itu, keluarga besar baru tahu pun itu tahunya karena ponakan saya, moto saya lagi sakit, dikirimkan ke pihak keluarga. Nah di situ baru loh kenapa ini, kenapa Indri, terus satu persatu mereka baru telepon dan datang. Waktu habis menikah kemudian dia meninggalkan pakai alasan katanya mau bertemu dengan orang tua yang mau mengantarkan dan ini dan itu. Kemudian datang lagi, kemudian papi pamit untuk cari kerja. Datang lagi H+5. Dia datang lagi H+5 karena ada baju-baju yang harus dikembalikan kayak gitu. Terus banyak peralatan gitu yang harus dikembalikan. Terus dia sempat nganterin untuk mengembalikan, hanya singkatnya kita hanya 1 jam kurang lebih. Terus selesai itu dia pamit ke bapak ibu saya bahwa saya mau ke Jawa Timur dulu, saya nggak usah sebut kota nih, ke Jawa Timur dulu, saya mau kerja gitu, nanti saya kesini lagi jemput Indri setelah 3 bulan dia bilang gitu. Tapi ya qadarullah yang terjadi setelah 3 bulan bukannya dia ngejemput saya gitu, tapi jatuh talak 3 lewat WhatsApp. Tapi waktu pamit mau cari kerja dan akan menjemput Indri 3 bulan kemudian, bukankah kemudian timbul pertanyaan kok 3 bulan baru dijemput gitu? Artinya seharusnya seorang yang baru saja menikah kan kemudian ada pekerjaan atau tidak ya diboyongkan istrinya. Waktu itu apa yang membuat Mbak merasa maklum? Harisannya dia karena kan dia harus mempersiapkan, rumah belum ada kayak gitu. Jadi saya nggak tahu Mbak Anung, saya iya aja waktu itu dan percaya gitu, trust aja gitu. 10 hari setelah pernikahan dia menelepon yang tadinya di reject terus ya. Tapi telepon itu ada maunya, yakni agar Mbak Indri mengirim buku pernikahannya untuk kemudian dibatalkan pernikahannya, mungkin di pengadilan di tempat dia tinggal gitu. Rasanya kayak apa itu Mbak? Tidak ada hujan, tidak ada angin, bahkan semua terasa biasa-biasa. Mungkin ketegangan lah biasa ya ketika mau mempersiapkan pernikahan, kadang berlanjut setelah pernikahan gitu ya. Tiba-tiba dia nelpon dengan harapan mau rekonsiliasi, ternyata harapan saya tuh masih banyak gitu, bahwa dia itu akan tiba-tiba kembali gitu, kembali baik gitu. Karena setelah
proses akad nikah itu yang saya lihat kok dia berubahnya itu kayak orang asing yang nggak saya kenal, jadi beda banget. Setelah proses akad nikah ya, itu? Beda banget, maksudnya apa ya, kalau biasanya kan ngomong ya lembut sama saya, itu kan kok kayak menghindar gitu, lebih cenderung seperti itu. Iya. Tapi pernikahan sudah terjadi, gimana gitu sih, saya jadi bingung waktu itu. Sebelum pernikahan ada nggak tanda-tanda yang nggak beres atau kalau bahasa sekarang tuh red flag gitu loh, yang Mbak juga rasakan, tapi Mbak Indri tuh berusaha mengubur sebagai perempuan yang ini tinggal sejengkal lagi ke pelaminan, ya sudahlah, dimaafkan atau dikubur aja. Ada sih Mbak, ada kejadian, tapi mungkin nggak perlu saya ini ya gitu. Yang bikin kok begini gitu, kok bikin kurang sreg gitu. Cuma waktu itu kan H-7 itu saat saya di Borobudur untuk mengurus segala macamnya lah gitu. Saya bersama dia itu di kantor KUA Borobudur gitu, itu sudah terasa sih kayak ada yang kok begini kok begitu ada gitu. Terus kok berubahnya di situ ya, mungkin cara respon dia menanggapi, dari gestur, bicara, dari komunikasi itu kan sebenarnya kelihatan. Cuma saya menampik itu karena kan juga vendor udah 90% Mbak, semua udah siap. Ya, gitu. Mungkin menampiknya juga karena bukan karena dia ingin meninggalkan Mbak atau sudah punya rencana ancang-ancang untuk ninggalin Mbak saat itu, tetapi lebih kepada mungkin stres ya, namanya orang mau menikah kan kadang persiapan ini itu aja. Gitu. Dan semuanya akan berlalu, dan ternyata itu sebetulnya satu isyarat ya, yang saya abaikan. Tahu gitu Mbak ya, kalau flashback ya mending saya batalin. Iya, tapi kita nggak boleh ngomong tahu gitu kan Mbak? Iya, nggak boleh. Karena ini sebuah cerita yang justru akan bukan menginspirasi, tapi akan menjadi pelajaran buat mungkin jutaan perempuan yang di sana yang juga akan bermanfaat. Ya. Sudah terjadi gitu. Harus saya terima. Qadarullah, ini takdirnya Allah. Istri saya dengan talak dan talak.